Shalom, puji nama Tuhan. Oleh anugerah Tuhan, saudara dan saya mendapat kesempatan lagi mendengar kebenaran firman Tuhan. Saya percaya setiap benih firman Tuhan yang kita dengar, untuk kita simpan, untuk kita renungkan. Karena firman Allah ini selalu bermanfaat bagi kehidupan saudara dan saya. Khususnya bagi saya yang menyampaikan firman Allah ini, untuk saya boleh mengerti bahwa apa yang Tuhan mau sampaikan, berbicara dulu kepada hati saya. Bukan kepada saudara. Karena apa saudaraku? Karena kalau kita hanya bisa menyampaikan firman Allah, tetapi kita tidak bisa menggenapi, menghidupi firman Allah, maka itu adalah seperti hal yang tidak berguna bagi saya sendiri. Terima kasih, puji Tuhan. Firman Allah pada pagi hari ini saya beri tema, ingat, eling. Jangan lupa, hidup manusia ada batasnya. Sebetulnya firman Tuhan pada pagi hari ini tidak ingin saya sampaikan tema khotbah ini. Biasanya tema khotbah ini sering disampaikan di acara duka cita. Pada waktu saya pergi ke Denpasar, saya bilang, Tuhan, saya mau pulang ke kota Surabaya menghadiri keponakan saya yang usia 32 tahun meninggal akibat hipertensi. Saya bilang, saya akan pulang mau menyiapkan firman Tuhan. Sudah saya renungkan, sudah saya siapkan. Tetapi pada waktu hari Jumat malam, Tuhan berbicara kepada saya bukan secara audible. Tetapi Tuhan memberikan satu pengertian. Apa yang kamu lihat hari ini? Saya melihat ada peti jenazah Tuhan. Apa yang kamu renungkan tentang kehidupan ini? Saya bilang hidup manusia ini ada batasnya. Ponakan saya masih 32 tahun. Apa yang telah kamu dengar beberapa minggu ini? Saya mendengar salah satu teman daripada di gereja Ambasador. Anaknya usia 26 tahun, lagi sekolah di Cina, lagi basket saudaraku. Tidak ada sakit penyakit mungkin tidak dirasakan atau bagaimana. Tiba-tiba dia anfal, tiba-tiba koma, hari Sabtu koma, hari Minggu dipanggil pulang ke rumah Bapa di sorga. Waktu saya mendengar dan saya berdialog dengan Roh Kudus dalam hati saya. Maaf saya tidak mendengar secara audible. Saya berdialog dalam hati saya, sampaikan firman Allah. Beritakan bahwa hidup manusia itu ada batasnya. Saudara saya jangan menjadi sombong dalam hidup ini. Karena apa saudaraku? Karena manusia itu ada batasnya. Dan tidak pernah melihat batas manusia kapan dipanggil Tuhan ke rumah Bapa di sorga. Saudaraku, semua orang mengatakan usia 26, usia 32 dan usia yang muda. Tetapi Tuhan mempunyai satu pengertian yang lain. Saya memberikan nasihat penghiburan kepada kakak saya. Saya bilang, kenapa Cai? Andre yang masih muda ini dipanggil Tuhan. Saya bilang, kontraktor di sorga dibuat Tuhan kebut. Ada berapa kontraktor di sini? 3 tambah 1000 kontraktor supaya cepat selesai. Saya bilang sama kakak saya dalam Yohanes 14. Aku pergi ke rumah Bapa menjadikan tempat bagimu. Dan apabila sudah selesai, termasuk Koko dan saya. Tidak melihat kapan Koko berada, termasuk Koko dan saya. Termasuk Sausau dengan saya. Apabila sudah selesai, aku datang untuk berjumpa di tempat sorga yang mulia. Saya bilang, Andre sudah selesai rumahnya di sorga. Kita masih belum. Saya bilang sama Koko, setia sampai akhir. Setia, cinta Tuhan. Mengasihi Tuhan. Karena tahu kalau kita mengasihi Tuhan, seakan-akan bahwa hidup kita dipisahkan dengan dunia. Dan saya katakan memang benar, bahwa hidup ini harus menjadi kesaksian. Dan saya berkata, Andre menjadi pelajaran bagi Koko dan saya. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini saya bertema, ingat, eleng. Jangan lupa, hidup manusia ada batasnya. Ada lagu lama saudaraku, eleng, eleng. Manungso hidup terus, eleng, eleng. Gak pernah mati di dunia, betul? Eleng, eleng. Hidup manusia itu pasti berakhir. Mari kita baca dalam kitab Mazmur. Pasal yang ke-39 ayat yang ke-5. Mazmur pasal yang ke-39 ayat yang ke-5 dikatakan demikian. Ya Tuhan, ini doa Raja Daud. Beritahukanlah kepadaku ajalku. Dan apa batas umurku. Supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Raja Daud berdoa kepada Tuhan di pasal 39. Doa Raja Daud ini muncul di pasal 38.
Di mana Raja Daud pada waktu pasal 38 saudaraku, dia mengalami satu hal yang secara fisik sakit, tidak disebutkan sakit apa. Tetapi saya tahu pasti mengalami kelemahan fisik. Dan mengalami tekanan yang berat di pasal 38. Dan sahabat-sahabatnya meninggalkan dia. Seolah-olah bahwa sudah berakhir hidupnya. Sehingga Daud berkata, beritahukan kepadaku ya Tuhan, kapan ajal umur hidupku. Supaya aku sadar ini, bahwa aku ini fana. Saudaraku, kalau kita tahu misalnya Tuhan berikan umur kepada kita. Pak Philip, umurmu nanti dipanggil Tuhan ke sorga 93 tahun. Enak saudaraku. Apa? Saya bisa berbuat seenaknya dalam hidup saya. Dari usia 62 saya sampai umur 93, saya bisa berbuat seenaknya. Setelah 93 kurang 1 hari, kurang 1 jam, saya bertobat. Kalau Tuhan beritahu, tapi ayat selanjutnya Tuhan tidak pernah memberitahu kepada Daud kapan ajal umur yang diminta oleh Daud. Karena hidup ini misteri. Ada 3 hal saudaraku yang tidak bisa kita ketahui dalam hidup ini. Yang pertama bahwa hidup ini dengan waktu berjalan begitu cepat dan singkat. Saudara, bulan April sudah sepertiga tahun kita lewati tahun 2024. Begitu cepat waktu yang kita lewati. Tanpa sadar sudah bulan April dan sebentar lagi kita merayakan Idul Fitri. Yang kedua, jangan memakai waktu semaunya sendiri. Semau gue. Kalau gue ada ibadah mau apa? Kalau gue tidak mau komsel mau apa? Betul. Saudaraku, yang ketiga kita akan diminta pertanggungjawaban. Satu kali saat saudara dan saya akan diminta pertanggungjawaban atas waktu yang Tuhan beri. Saudara tidak bisa mengelak karena kita punya buku kehidupan dan akan dibuka selembar demi selembar saudaraku. Kalau kita baca firman Allah saudaraku, bagaimana di dalam Kejadian pasal yang kelima ayat 1 sampai 32 ada satu umur manusia tentang anak-anak Adam. Adam umurnya 930 tahun, Set umurnya 912 tahun, Enos umurnya 905 tahun, Kenan 910 tahun, Mahalalel 895 tahun, Yared 965 tahun. Saudaraku, pada waktu manusia jatuh dalam dosa, umurnya dipersingkat sama Tuhan. Kejadian pasal 6 ayat 3, rohku tidak selama-lamanya tinggal di dalam manusia, tetapi umurnya hanya 120 tahun saja. Ingat saudaraku, dan doa Musa berkata, umur manusia 70 dan 80, selebihnya kesusahan. Waktu saya pergi ke tempat duka cita, saya paling senang saudaraku kalau pergi ke tempat duka cita daripada pergi ke pesta pora. Paling senang saya. Kenapa? Oh jam berapa? Ucapan syukur jam 7. Jam 6 saya sudah sampai sana, muter-muter saya. Lu Allah, 63 tahun. Tuhan, saya 62, setahun lagi game. 57, saya angkat tangan, terima kasih Tuhan. Saya dikasih panjang 5 tahun. Bukan kebetulan. Saudaraku, di sana kita bisa melihat akhir hidup manusia. Semakin lama semakin merosot. Daud meminta kepada Yedutun. Di dalam ayat yang pertama, siapa itu Yedutun? Adalah pemimpin pujian dalam kerajaan Daud. Dia adalah seorang pemimpin, seorang paduan suara pemimpin. Dia minta kepada Yedutun untuk dibuatkan satu nyanyian mazmur. Saudaraku, waktu saya baca firman ini, saya bilang Tuhan kasih saya hikmat untuk bisa mengarang lagu ini. Walaupun lagunya mungkin yang saya karang beberapa kali itu jadul. Tetapi tidak apa-apa. Beritahukan kepadaku kapan ajal umur hidupku. Di dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari. Dalam Mazmur 39 tapi ayat yang keempat di sana disebutkan. Tuhan tolong aku untuk menyadari betapa singkatnya hidup ini. Tolong aku untuk mengetahui bahwa waktuku di sini hampir habis. Saudaraku, kalau kita sadar dalam hidup ini, waktu-waktu yang akan kita lewati akan habis, saudaraku. Mari kita sadar, selama Tuhan kasih kita anugerah kemuliaan Tuhan, apa yang harus kita buat, saudaraku? Ada teman saya, dia berkata, Cai,
Kamu kok pulang dari Jakarta? Saya saksi, saya cerita, kedudukan saya Jakarta begini, goblok lu. Teman baik saya, goblok. Kalau gua jadi lu, nyonya lu udah mau pindah Jakarta, tinggal aja. Lu udah neko-neko kok. Untuk apa? Lu jadi apa sekarang? Agent, hah? Makelar. Bukan makelar lah, agent, itu kan bahasa halus. Bahasa kasarnya makelar. Terserah kamu dua, teman baik saya. Terserah. Mau jadi makelar, mau pemungut puntung rokok, mau apa. Saya hidup ini untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, terbukti sampai hari ini Tuhan cukupkan saya. Saudaraku, goblok lu, goblok. Kalau saya memikirkan uang segala-galanya, saya bodoh saudaraku. Waktu saya pensiun, diperpanjang 5 tahun. Anak saya mengatakan pulang Pak, mama sendirian. Kakak saya hamba Tuhan, pulang Cai. Apa yang kamu cari di Jakarta? Pekerjaan tuh banyak. Makan cuma nasi sama telur cukup sudah. Oh iya, koko ngomong apa? Anak ngomong apa? Tanya istri, apa Ma? Pulang. Hah? Pulang? Saya pulang ke kota Surabaya mau kerja apa? Posisi saya tinggi di Jakarta. Segala fasilitas saya dilengkapi. Pulang pergi pesawat Jakarta Surabaya tidak ada uang 1 sen pun yang saya bayar. Semua perusahaan yang membayar. Saya galau saudaraku. Saya walaupun hamba Tuhan. Tuhan berbicara secara audible. Philip, kalau kamu pulang, saya kasih toko kamu 10. Wah saya pulang saudaraku. Tidak ada suara. Waktu saya mandi, saya setel lagu. Keluar lagu. Hidup ini adalah kesempatan biasa. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Aku sudah melayani Tuhan, bukan hanya di mimbar tapi beberapa teman. Jangan sia-siakan, aku tidak sia-siakan Tuhan. Waktu yang Tuhan beri, aku tidak sia-siakan. Hidup ini hanya sementara 60 Tuhan. Saya berdialog. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Aku dipakai Tuhan. Selagi aku masih kuat. Kata ini menjadi rema bagi saya. Selagi aku masih kuat. Waktu saya mandi selesai. Kata-kata ini mengiang terus selagi aku masih kuat. Tuhan, aku mau pulang apa ke kota Surabaya? Kamu masih kuat. Layani aku. Enak saudara. Kalau yang pulang tuh saya pulang dapat pekerjaan. Saya bilang, kalau kamu sudah tidak kuat. Saya bilang sama Tuhan. Saya berdialog, berdebat. Tapi Roh Kudus tuh baik. Ini kebetulan Tuhan. Ini bukan engkau yang menyuruh aku balik ke kota Surabaya. Kebetulan saya bilang. Berapa tanda sudah Tuhan kasih. Anak saya, istri saya, kakak saya. Termasuk lagu ini. Saya mengatakan itu kebetulan. Waktu saya tidur saudaraku malam-malam, saya tidak bisa tidur. Tuhan ingatkan kepada saya, buka buku janji nikah. Saya punya buku janji nikah saudaraku. Baca, aku tahu Tuhan isinya, aku Philip Hadinata, mengasihi engkau Eli Suharti Sugiono, jadi istri-istri satu. Baca. Waktu saya baca itu ayat janji nikah saya. Menyenangkanmu di dalam segala apapun. Menyenangkanmu engkau Eli Suharti Sugiono di dalam segala apapun. Istrimu minta balik. Kamu udah mau. Apa yang kamu senangkan? Saya bilang, Tuhan aku kerja apa di kota Surabaya? Saudaraku, saya balik ke kota Surabaya. Saudaraku, dalam hidup ini ada 9 siklus kehidupan manusia. Mari kita renungkan. Yang pertama janin. Kita sudah lewat lahir semua ya. Pasti tidak mungkin di bayi dalam perut ya. Yang kedua yaitu bayi, kita lewat. Siklus yang kedua lewat. Siklus yang ketiga anak-anak lewat. Yang keempat remaja. Yang usia sudah remaja masih masuk siklus 4. Kita yang sudah di atas gocap, di atas 60 lewat semua itu. Dewasa lewat. Sudah menikah lewat. Menjadi orang tua, saya sudah menjadi orang tua lewat. Lalu menjadi tua. Saya masuk fase yang ke-8. Menjadi tua. Fase yang terakhir. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tinggal 2 fase saudaraku.
Saya bilang, saya renungkan fase pertama sampai fase ke-8, ke-7 Tuhan. Cepat. Fase ke-8 Tuhan perlambat saya. Perlambat, tidak bisa. Perlambat saya Tuhan, jangan menjadi tua, perlambat 62 terus, 62. Ya tahunnya tidak bergerak. Tahun 2022 terus, 2024 terus. Tidak bisa, tahun depan tahun 2025. Tambah lagi usia setahun, 63. Setelah masuk 70. Fase yang terakhir. Itu kalau Tuhan kasih saya panjang umur 70. Saudaraku, kalau fase saya 63. Tahun depan saya tidak berjumpa dengan saudara. Tetapi saya tahu, saya berjumpa dengan Tuhan di sorga. Saudaraku, jemaat RCC. Eleng. Ingat, jangan lupa bahwa hidup manusia itu ada batasnya. Saudaraku, kehidupan ini jangan sampai kita anggap remeh. Karena apa saudaraku? Karena satu kali saat saudara dan saya akan menghadap tahta pengadilan Allah. Banyak orang tidak tahu saudaraku, semua akan kitab dibuka. Semua akan dibuka. Tidak ada yang tersembunyi, semuanya akan dibuka. Saudaraku, setiap usaha kita di dalam Kristus, setiap kita pelayan dalam Kristus, itu upah kita tidak menjadi sia-sia saudaraku. Satu kali saya berjumpa Tuhan, saya berjumpa dengan engkau. Dan Tuhan memberikan mahkota bagi saya. Ini loh Pak Philip, mahkotamu. Saya akan bersuka cita. Kok begitu banyak Tuhan? Berliannya kok begitu banyak? Karena jerih payahmu di dalam aku tidak menjadi sia-sia. Mari saudara kita setia kepada Tuhan. Saya kadang sedih saudaraku. Ada beberapa jemaat dulu di Plaza Marina pernah telepon saya. Setiap dia ada masalah namanya Ibu Y. Pak Philip masih ingat saya? Ingat. Saya mau curhat. Ya kenapa Bu? Ibu gereja mana sekarang? Gereja yang ada melatinya, ada apanya tuh ya. Nama bunga misalnya. Ya. Kenapa Ibu kok curhat sama saya? Iya, hanya Pak Philip yang bisa mengerti. Mengerti apa Bu? Saya curhat sama dia bilang, dia curhat sama saya ngomong, aku kok begini-begini Ibu. Ibu kenapa kok tidak di Plaza Marina lagi? Aku udah diperhatikan. Kata siapa Bu? Kata siapa? Itu kata hati Ibu. Tuhan yang memperhatikan. Yesus Gembala yang agung memperhatikan Ibu. Ibu kecewa memperhatikan manusia. Pak Philip ke gereja mana? Jangan pindah tempat saya Bu. Saya bilang jangan pindah. Kenapa? Percuma. Ibu pindah juga jadi percuma. Ibu tetap aja di sana. Ya kan? Bicara sama gembala Ibu. Apa menjadi keluhan Ibu? Wah aku udah dikenal loh Pak Philip. Makanya balik. Saudaraku. Itu bagi saya pelayanan. Kesempatan bagi saya. Untuk saya menyampaikan kebenaran firman Allah. Itu bukan berarti. Bukan pelayanan juga pelayanan. Ayo balik. Cari pengajaran yang sehat. Pengajaran yang mendidik Ibu untuk mengerti bahwa di dalam Kristus itu ada proses. Bukan seenaknya Bu. Tapi ini kok ngamuk? Memang bahasa saya begini Bu. Bahasa saya memang bahasa jadul, bahasa Madura, memang begini. Tapi hati saya tulus Bu. Kalau saudara dan saya sadar bahwa hidup saudara dan saya ada batasnya. Kalau saudara dan saya sadar bahwa hidup manusia ada batasnya. Apa yang perlu saudara dan saya perhatikan? Saudaraku, kalau kita pergi ke luar negeri, ada jam pemberangkatan boarding. Apa yang kita perlu perhatikan? Yang perlu kita perhatikan? KTP, mungkin apa lagi ya? Gak usah KTP, gak usah wis. Kalau ke luar negeri pakai paspor, gak usah wis. Gak berangkat-berangkat. Apa yang perlu kita perhatikan? Yang pertama, menghormati dan menghargai kasih karunia Tuhan. Menghormati dan menghargai kasih karunia Tuhan. Kita baca dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 1 dikatakan demikian. 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang pertama. Sebagai teman-teman sekerja, kami, Rasul Paulus dan tim pelayanannya, menasihatkan kamu, jemaat RCC, termasuk saya, supaya kamu, jemaat RCC, dan termasuk saya, jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Waktu saya baca ayat ini yang telah kamu terima, berarti bisa
hilang. Menghormati dan menghargai kasih karunia saudaraku. Banyak anak Tuhan tidak pernah menghargai. Saudara bangun tidur, bisa nafas. Itu karena kasih karunia. Waktu saya pergi ke Denpasar, saya pergi ke sepupu saya. Ke istri saya bilang, Alin, antar saya ke suamimu. Saya pergi di Mumbul. Saya berdiam. Gara-gara oksigen lu kamu berangkat. Kena COVID. Waktu saya berdiri, saya bilang, Tuhan terima kasih. Saya bisa bernafas dengan baik. Saya menangis saudaraku. Bukan berarti saya cengeng. Saya menghargai betapa besar kemurahan Allah. Banyak anak Tuhan tidak pernah menghargai kemurahan Allah. Menganggap remeh saudaraku. Menganggap hal yang apa ya. Ngomong apa Pak Tejo itu, bahasa Bu Lili. Ngomong apa? Aku muda Pak Tejo, disuruh ibadah. Aduh, apa sih? Ke mall lebih enak Pak Tejo. Saudara kalau ke mall coba, lo alah. Wes jam 8 malam ya. Berangkatnya jam 10. Loh, cepet deh. Gereja khotbah 1 jam lebih. Kasih kesuwen khotbah. Kesuwen. Saya tadi dapat firman Allah di dalam Roma pasal yang kedua yang tidak ada di PowerPoint saya. Saya bacakan saudaraku Roma pasal yang kedua ayat 4 dan kelima. Dikatakan demikian. Maukah engkau jemaat RCC dan saya? Setiap kita baca firman Allah ganti nama saudara. Maukah engkau jemaat RCC termasuk saya, Philip Hadinata. Menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Kalau kita kasih Tuhan umur panjang untuk kita hidup dalam pertobatan. Bukan semau gue. Bukan seenaknya saudaraku. Hidup ini ada maksud Allah supaya kita bertobat. Ayat yang kelima, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat. Engkau menimbun murka. Siapa yang menimbulkan murka? Bukan Tuhan. Saudara dan saya. Tujuannya murka yang Tuhan berikan. Atau hukuman yang Tuhan berikan. Didikan yang Tuhan berikan. Proses apapun untuk mendidik kita bertobat. Engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Dalam Roma pasal yang ke-11 ayat 22. Dikatakan demikian. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah. Perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Saya pernah ngomong sama teman saya, Allah itu penuh dengan kasih, betul. Allah itu panjang sabar, betul. Allah itu tidak menghukum, salah saya bilang. Bukan menghukum, mendidik. Kamu akan dididik. Kita berkata perhatikan kekerasannya. Saudara ingat pada waktu zaman Nuh? Bertobat kamu. Ngomong apa kamu Nuh? Hah? Suruh masuk bahtera? Waduh, gendeng kamu Nuh. Bertobat. Tidak mau dengar. Ada kemurahan Allah. Sebentar akan dihukum bumi ini dengan air bah. No. Stres no itu. Untung sekarang dulu zaman ada dokter kejiwaan ya. Dibawa mungkin ke dokter kejiwaan. Dikatakan bagaimana? Kekerasannya. Yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh. Tetapi atas kamu. Atas jemaat RCC dan saya. Kemurahannya. Yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Ngeri saudaraku. Ini firman. Paulus berbicara kepada kita ke Roma. Ini firman. Kalau kamu tidak mau hidup dalam pertobatan, dalam kemurahan Allah, kamu juga akan dipotong. Terlihat Tuhan tuh apa ya? Keras. Supaya apa? Supaya kita sadar bahwa kita menghormati dan menghargai kemurahan Tuhan. Banyak anak Tuhan tidak menghormati dan menghargai kemurahan Tuhan. Saya kalau sudah ke ibadah saudaraku paling senang berangkat lebih awal. Paling senang saya. Karena saya siapkan, saya prepare. Saya bilang sama Pak Hendra, besok saya jam 9 sudah di sini. Loh jam 10 Pak ibadahnya? Tidak apa-apa.
saya mau kenalan dengan Aser. Daripada saya di rumah, duduk-duduk, kan lebih bagus dulu di gereja. Ketemu orang, saling menguatkan, saling menasehati. Daripada saya di rumah, duduk, terus macet. Kenapa Pak Pilih terlambat? Macet. Bukankah jam 8 kamu santai di rumah? Kenapa tidak berangkat? Istri saya bilang, naik mobil Pak. Enggak, naik motor aja. Bukan berarti saya, enggak, lebih cepat, lebih enak, ya kan? Dan enggak macet. Biar mobil kamu pakai aja ke gereja. Saya sebagai suamimu mengalah naik motor. Hitam dikit, enggak apa-apa, tambah manis, tambah ganteng. Saudaraku, menghormati itu artinya sikap kita memperlakukan dengan sepantasnya. Itu menghormati. Menghargai tidak menganggap remeh. Tidak menganggap remeh menghargai itu. Saudara kalau punya suami, misalnya istrinya datang, Pak bawa belanja, ya. Itu di mobil, ya. Dengar apa? Iya, langsung dibanting sama istrinya. Wah, kamu tuh aku ngomong tidak dihargai. Marah enggak? Apa gini? Puji Tuhan, aku ngomong sama suamiku tidak dihargai. Puji Tuhan. Ngomong tidak didengar. Puji Tuhan. Tidak ada saudaraku, pasti emosi. Betul enggak? Pasti apa? Kamu ya, aku ngomong tidak didengar ya. Pasti emosi. Pasti marah. Dan iblis ngomong, iya suamimu tidak mengasihi kamu. Lihat kamu dengar, tidak didengar. Mulai iblis masuk. Terjadi pertengkaran lokal. Gara-gara cuma tidak menghargai. Saudaraku, Paulus pernah berkata, ini menjadi rema dalam kehidupan saya. Paulus pernah berkata supaya sesudah Paulus memberitakan Injil. Jangan sampai Paulus sendiri itu ditolak. Saudaraku, kenapa? Karena Paulus sadar dia juga manusia biasa, banyak kelemahan. Di dalam kita ini, hidup ini, jangan pernah melihat kelemahan orang. Belajar untuk melihat kelebihan apa yang orang itu punya. Kalau kita melihat kelemahan orang, maka kita menjadi kecewa. Aku loh kak diperhatiin, Pak Tejo lewat, salaman, sebelah disalami, aku kak dia kan sakit hati. Seharusnya berpikiran positif. Oh Pak Tejo lagi mikir, nanti mari yang WL siapa ya? Coba yang berpikir positif. Saya pernah di Denpasar, gembala saya tahun 80-81, Pendeta John David Mangindaan almarhum. Dia naik motor sebelah, saya sebelah naik motor sebelah. Om John, dulu tidak ada helm. Om John mau kemana? Om, mau kemana? Saya sakit hati. Mungkin Om John lagi waktu ketemu di gereja, Om dipanggil di traffic light mana? Oh, Om lagi mau ke Sangla, ada yang duka cita. Saudara kalau kita sakit hati, wes memang gembalaku, aku mahasiswa naik motor, tidak dilihat. Coba naik mobil, naik Mercy, bintang 3. Saudaraku, mari kita belajar untuk hidup ini, selalu mengoreksi hidup ini. Menghargai dan menghormati kasih karunia Tuhan dalam hidup ini. Saudara bisa hidup hari ini karena kasih karunia. Saya kalau ke rumah sakit itu saya jenguk. Saya pernah ketemu dengan Pak Adrianto, jemaat mungkin di sini sekarang tidak tahu mana ada ya. Dia waktu komsel dia bilang begini, aku ke mana ya? Ke Mitra. Mitra apa di mana? Apa di RKZ. Dia pergi ke tempat kamar waktu dia ngalami sakit, dia lihat. Aku dulu di sini loh. Setahun yang lalu, 20 tahun yang lalu aku di sini loh. Tujuannya apa saudaraku? Kalau kita bisa ada hari ini, semua karena kemurahan dan kasih karunia Tuhan dalam hidup ini. Zaman akhir telah difirman oleh Tuhan tentang zaman Nuh. Tuhan pernah ngomong, apa tanda-tandanya Tuhan tentang zaman akhir? Zaman Nuh. Bukan zaman milenial. Bukan zaman-zaman yang sekarang, zaman yang yang up to date. Saya renungkan kenapa Tuhan Engkau berikan zaman Nuh. Walaupun dalam firman Allah kalau zaman Nuh mereka tentang pesta pora kawin mengawinkan. Begitu, tapi sahabat itu sudah umum Tuhan. Beri saya rema kenapa Tuhan tulis dalam zaman Nuh. Tuhan kasih saya pengertian baru. Zaman Nuh tidak pernah menghargai kemurahanku. Zaman Nuh tidak pernah menghargai kasih karuniaku. Sampaikan tuh firman. Saudaraku, sampaikan kasih karunia kemurahan Allah.
Banyak hamba Tuhan berkhotbah pada zaman dulu apa? Pesta pora, kawin mengaminkan, tidak salah kata firman Tuhan. Tapi setiap kita dengar firman Allah, setiap kita baca firman Allah, ada rema dalam hidup kita. Saya di Denpasar, di Jakarta, saya ibadah di gereja Duta Injil. Saya kenal baik dengan Pak Ridwan Huta Barat, yang pernah khotbah di sini ya. Saya kenal baik, karena saya sering ketemu. Dan saya di sana 7 kali kebaktian. 7 apa 6 ya? 7, 9, 11, 1, 4, 6. 6 kali kebaktian. Jam 7 saya kebaktian. Selesai jam 9 pintu dibuka. Pak, sudah selesai ibadahnya. Saya mau ikut lagi. Yang khotbah sama Pak Ridwan Huta Barat. Ya tentang pokoknya bukan tidak percaya. Jangan fokus kepada mujizat. Mujizat dia percaya tapi jangan fokus. Fokus kepada pemberi mujizat. Pak, sudah selesai jam 11. Saya mau ikut ibadah lagi. Pak, sudah jam 1. Oh iya, saya pulang makan atas. Pulang tidur nganggur kan? Nganggur. Ibadah lagi jam 4. Loh, daripada saya di rumah nonton TV, main HP. Betul enggak? Siapa tahu itu hari terakhir saya game online. Sudah selesai. Loh, betul enggak? Sudah selesai. Betul enggak? Saya tidak tahu, saya ibadah. Tapi setiap kali Pak Ridwan Huta Barat khotbah, dengan khotbah yang sama 6 kali atau 5 kali, saya dapat rema yang baru. Karena apa? Karena saya lapar. Saudara kalau kenyang, sudah baru makan sekarang, diajak Pak Tejo, ayo, diajak Bu Dicin, ayo kita makan. Enak ini. Enggak. Kenapa? Sudah kenyang. Coba kalau lapar. Saya di Situbondo saudara aku beli pecel. Niko bilang, Pak ini kurang enak. Ya enggak apa-apa lah Niko. Sepenting murah, ake nasi kenyang. Saya beli 8.000. Saya makan. Aduh enaknya. Enak mana Pak? Be Surabaya. Enak ini. Jauh. Kenapa? Karena saya lapar. Selama saudara tidak pernah lapar dan haus akan firman Allah. Saudara dan saya hanya kerjanya mengoreksi orang lain. Tidak menyadari bahwa kita butuh firman. Mungkin bahasa saya bahasa jadul. Bahasa yang khotbah di sini. Bahasa Ibrani, Greka, bahasa Arab. Saya tidak ngerti saudaraku. Yang saya tahu cuma bahasa Madura, bahasa Indonesia. Saya kadang-kadang kalau khotbah tuh bingung. Dikasih khotbah, Tuhan aku gak bisa bahasa Greka, bahasa... Aduh, pengen sekolah STH di mana tuh. Aduh, bisa buat skripsi. Aduh, wes dah melok dah. Saya bilang Pak Dar, dah ikut aku Pak Dar. Wes dah ikut wes. Biar no aku jadul wes. Gak dipercaya nyampe no firman Tuhan ya udah wes. Aku lebih baik fokus di komsel aja dah. Saudaraku, firman ini memang disampaikan dengan luar biasa oleh hamba Tuhan. Tapi saudara menerima, mengunyah tuh firman. Tema yang pertama, hormati dan hargai kemurahan Tuhan. Kasih karunia Tuhan. Saya tidak mengerti kenapa saya khotbah tentang ini kepada saudara saya tidak mengerti. Saudaraku, tetapi mari kita belajar untuk menghargai kasih karunia Tuhan. Menyalahgunakan kasih karunia, menyalahgunakan kemurahan Tuhan adalah melakukan dengan sengaja pelanggaran dalam kesadaran dan pengetahuan akan kebenaran firman Allah. Saya ulangi lagi. Menyalahgunakan kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan adalah melakukan dengan sengaja pelanggaran dalam kesadaran dan pengetahuan akan kebenaran firman Allah. Saudara sudah mendengar loh. Kalau saudara masih tidak menghargai lagi, nanti satu kali saat, Tuhan, aku tidak pernah mendengar tentang kata kemurahan Allah. Aku tidak pernah mendengar tentang khotbah kasih karunia. Buka. Tanggal 7 April 2024 ada hamba Tuhan yang kecil. Kamu hadir dalam ibadah itu. Kamu lagi apa? Main online Tuhan, game. Itu yang pertama. Yang kedua, ada pengakuan dosa kepada Tuhan. Kita baca dalam Mazmur 32 ayat yang kelima. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Siapa yang berkata ini saudaraku? Raja Daud. Tentang apa waktu dia jatuh dalam dosa? Daud mengaku, itulah kelebihan Daud. Seorang raja yang berkenan kepada Tuhan.
Kenapa Tuhan pilih Daud? Kok tidak pilih Saul? Karena Daud itu mudah bertobat. Daud itu mudah ditegur. Hatinya lembut. Kalau dia ada dosa, dia mengaku. Tapi kalau zaman sekarang, boro-boro mengaku, disimpan. Saya kadang-kadang heran ya. Ada teman saya punya HP. Istrinya mau lihat pakai kode. Istrinya marah. Kenapa pakai kode? Ngapain lu lihat HP gua? Saya bilang, lu istrimu lu. Mau buka HP lu. Kenapa pakai kode-kode? Lu ada yang rahasia kok Philip? Oh rahasia apa? Duitnya akeh di bank ya? Oh, kayak gak tahu kok Philip ini. Aku lanang kok Philip. Oh iya, iya. Kebetulan bagi saya untuk menginjil. Aku juga lanang. Kalau aku banci, aku udah ngomong sama kamu. HP ku loh, gak pernah aku kunci. Siapapun boleh lihat. Terutama istri saya. Kalau kita sudah menyembunyikan sesuatu, ada hal yang tersembunyi. Tapi Daud berkata, dosaku, ku beritahukan kepadamu. Mari kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, saudaraku. Apabila kita berbuat dosa, ada hal-hal terhadap istri, ngaku. Saya pernah khotbah di awal tahun, waktu di Plaza Marina tahun berapa ya? Mungkin 2008 atau 2006. Keterbukaan awal dari pemulihan. Keterbukaan. Ada seorang suami, dia itu menyembunyikan sesuatu sama istrinya. Sekarang dia pindah ke gereja lain lagi, ketemu saya waktu di mana di Galaxy Mall. Aku cari yang dekat kok Philip gereja. Wes, aku gak bisa ngomong, cari alasan yang tidak bisa aku intervensi. Terdekat, oh iya betul sih. Aku sana jauh kok Philip. Aku di barat, barat ada Royal. Oh saya jauh kok Philip. Di mana kamu? Ikut sing ada mallnya, lo dekat lo. Coba Royal Mall, cuma kacek. Piro menit ya? 1 menit. Nah, apa kamu jalan kaki? Enggak naik mobil. Lo udah deket naik mobil. Ya di sana kok Philip. Suaminya ini dia mengaku dosa kepada istrinya. Aku telah menyimpan dosa yang kamu tidak ketahui. Aku terbuka sekarang kepada kamu. Dia ceritakan semuanya. Sudah menikah saudaraku. Sudah menikah. Istrinya minta gugat cerai. Suaminya telepon saya, kok Philip. Dengar khotbahnya kok Philip, keterbukaan dari awal pemulihan berakhir dengan perceraian. Saya mau digugat. Hah? Ayo ketemu. Di Plaza Marina ketemu saya bilang. Saya bicara firman Allah kepada istrinya. Kamu bersyukur punya suami mengaku. Kamu mau suami masuk neraka. Kok gitu kok Philip? Sorry ya bahasaku memang begini sudah. Jangan pikir kok Philip ini marah sama lu. Enggak, ini bahasaku sudah. Makanya istri saya bilang, paling ngomong orang tuh mau ngamuk-ngamuk. Ya apa ya, bahasaku memang begini, ya apa ya. Mau rubah tuh soro loh cara ngomong. Iya kan? Saya bilang, mau ya suami ibu masuk neraka? Ibu tahu Daud? Tuhan ampuni. Untung bersyukur roh Allah bekerja bagi suami ibu. Apa ibu tidak punya salah terhadap suami ibu? Punya sih. Upah dosa itu maut. Tidak melihat dosa A, dosa B, dosa C. Upah dosa itu maut. Ada cerita. Oh, lu dengar khotbah? Terus ngomong sama aku. Iya bu, dipulihkan keluarga ini. Dulu punya anak 1. Ketemu saya di Galaxy Mall. Punya anak berapa? 4. Puji Tuhan. Dulu mau cerai saudaraku. Tamang aku keterbukaan awal dari pemulihan. Saya khotbah ayat ini. Keterbukaan dari awal dari pemulihan. Tanpa mau dicerai. Saya bilang Tuhan, gak keliru tak? Terus Tuhan kasih saya pengertian hikmat. Iblis itu banyak cara. Untuk menggagalkan firmanku. Saya baca dalam firman Tuhan. Awas, cerdik kamu. Seperti iblis itu cerdik. Tapi harus tulus. Kalau iblis enggak. Harus tahu tipuan iblis. Saya bilang sama istrinya. Iya kok Philip, iya kok Philip. Waktu ketemu gimana sekarang? Ternyata betul kata kok Philip. Masih ingat tahun 2008? Loh, apa kok Philip? Yang kamu mau gugat cerai? Gimana sekarang? Puji Tuhan. Firman Allah tidak salah saya bilang. Firman Allah itu firman Allah itu firman yang berkuasa. Daripada kamu simpen terus. Ya kok Philip sudah puji Tuhan kok Philip. Kok Philip sekarang gereja mana? Saya bilang gereja yang kecil. Saya bilang di dekatnya Samator. Oh jauh ya kok Philip. Tidak usah ke sini lu. Cari si deket aja. Deketnya pakuan-pakuan itu loh saya bilang. Untuk apa jauh-jauh? Dekat seberangan sini jauh. Kok ambasador dekat. Kok lucu ya. Tinggalnya di barat. Saudaraku dalam perjanjian lama. Itu setahun sekali imam besar memecikan darah. Untuk pengampunan dosa. Di dalam perjanjian baru. Setiap kali
Yohanes mau membaptis. Setiap kali Yohanes melakukan baptisan, ada satu pengakuan dosa. Saudaraku, setiap hari saya bangun tidur, Tuhan, hari ini aku tidak mau seperti kemarin. Aku marah, ampuni aku tidak mau seperti kemarin. Tapi kadang-kadang saya ingin melakukan sesuatu yang gimana ya, tapi kadang-kadang tidak terkendali. Roh Kudus ngomong, katanya kamu mau seperti yang tidak kemarin. Tahan. Oh iya tahan. Tapi jantungku jedak. Saudaraku, pengakuan dosa. Yakobus pasal 5 ayat 16 berkata, saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Sembuh dalam artian bukan fisik, tapi sembuh secara rohani. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ini ayat yang sering dipakai orang. Doa orang benar. Ya, dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Lupa di dalam ayat 16a. Saling mengaku dosamu. Dan saling mendoakan. Tiap kali saya ada konseling dengan teman-teman saya di Situbondo. Saya bilang, kamu nyalakan istri nyalakan suami. Iya betul. Tolong, ada enggak istrimu yang tidak pernah ada salah? Ada kok Philip. Suami? Ada. Terus yang kamu lihat apa? Salahnya terus. Sampai kapan? Kamu punya anak? Iya. Ada salah? Iya. Kenapa kamu udah usir anakmu? Wah, aku cinta sama anakmu, berarti kamu udah cinta sama istrimu lagi. Gara-gara salah dibuat satu alasan untuk melakukan tindakan yang tidak benar. Saudaraku, kalau saudara dan saya mengerti bahwa hidup manusia ada batasnya, jangan main-main dengan dosa. Jangan main-main saudaraku dengan dosa. Karena dosa itu yang membuat hubungan kita dengan Allah itu terputus. Hilang kemuliaan Allah. Aku kok gak ngerasa ya di gereja ya, di RCC ya. Gak ngerasa enggak ngerenyeng-renyeng. Saya bilang, geringingan kamu itu kerenyeng. Kalau kamu tidak merasakan firman Allah waktu pujian, waktu saya menyembah saudaraku, saya mengeluarkan air mata. Tuhan, Engkau berada dalam setiap musimku. Ini musim bagi saya adalah musim yang menurut saya berat. Tetapi Engkau ada bagi aku dalam musimku. Orang lain tidak tahu, siapapun tidak tahu. Hanya Engkau yang tahu di dalam musimku. Itu saya mengeluarkan air mata saudaraku. Jadi rema, setiap kita menaikkan pujian kata demi kata, jangan dibuat remeh. Saudara kalau punya anak, saudara ngomong sama anak, jangan pulang malam ya, papa kunci. Pulang malam. Besok lagi, jangan pulang malam ya. Omongan orang tua dianggap remeh, kira-kira papanya bilang apa? Bagus ya nak, lain kali papa ngomong jangan dengar terus ya seumur hidup. Pasti marah papanya, karena menganggap remeh. Saudaraku, akibat dari dosa yang tidak diakui, merusak hubungan kita dengan Tuhan. Dan sesama, keluarga, timbul rasa ketakutan. Kalau kita tidak mengakui dosa kita, dosa yang tersembunyi. Saya pernah jatuh saudaraku dalam hal perkara perkataan yang keras. Saya minta maaf. Saya bilang sama anak saya Niko waktu usia 10 tahun, saya pukul dia dengan keras. Tuhan tegur saya, kamu papa yang begitu keras sama anak, menimbulkan sakit hati bersama anakmu. Firman ngomong, saya bilang, aku papa. Aku didik anakku. Tapi Roh Kudus ngomong, supaya saya minta ampun kepada anak saya. Saya berlutut kepada anak saya menyembah. Ampuni ya papa Niko. Ya Niko ampuni. Doakan papa. Kalau kamu Niko tidak tumpang tangan ke papa, papa tidak akan berdiri dari berlutut. Saya berlutut saudaraku. Walaupun saya orang tua, merasa hebat, sombong, menyakiti hati anak. Sejak itu saya sadar bahwa perkataan saya ini menyakiti. Yang ketiga, memberi teladan hidup selama kita masih hidup. Di dalam 2 Korintus pasal yang kedua ayat 15, sebab bagi Allah kami, jemaat RCC, Philip Hadinata, keluarga jemaat RCC adalah bau yang busuk gitu. Bau yang harum. Saya katakan bau yang harum dari Kristus. Bukan dari minyak wangi. Dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan terhadap sesama kita anak Tuhan. Menjadi bau yang harum dan di antara mereka yang binasa. Saya kadang-kadang kalau sudah ketemu dengan beberapa showroom saudaraku. Saya tahu
Mau di Jakarta, mau di mana, ngomongnya firman Tuhan itu waduh hebat. Tapi perilakunya dalam menjual mobil adalah suatu perbuatan yang menurut saya tidak benar. Kalau kau Philip terus ngomong gini, kita putus hubungan sudah. Gak usah ke tempat saya. Oh ya, puji Tuhan. Terima kasih kok. Saya hamba Tuhan. Saya pegawai. Saya perlu menyampaikan firman Allah. Gak usah putus hubungan. Puji Tuhan. Saya pindah ke showroom yang lain. Itu bukan jemaat saya kok. Betul? Tapi saya menyampaikan firman Allah. Hal-hal yang tidak baik kita harus sampaikan. Jadi teladan bagi mereka yang selamat maupun yang tidak diselamatkan. Bagaimana sikap hidup kita saudaraku? Teladan apa yang kita berikan? Banyak orang mengatakan bahwa teladan itu setelah orang itu mati. Setelah mati. Yang keempat saudaraku, bijaksana menghitung sisa batas waktu. Bijaksana. Mazmur 90 ayat 12 berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian rupa. Sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Dengan kata lain, saudara dan saya menghitung berapa batas. Kalau saya sekarang umur 62, dikasih Tuhan umur 70, tinggal 7 tahun lagi. Kalau 70, kalau 63, tinggal 1 tahun lagi. Orang yang bebal bukan hanya sekedar bodoh, tetapi tidak mau menerima ajaran yang benar. Orang yang bijaksana punya ciri-ciri. Suka memeriksa kehidupan diri ke dalam. Itu bijaksana. Kenapa dia meninggal umur 40 salai dewe. Gak jaga kesehatan. Tidak mau koreksi. Belajar untuk koreksi diri sendiri. Mengevaluasi hidup yang sudah kita jalani. Bagaimana sikap hidup kita. Kalau dokter mengatakan, Pak Philip, secara kedokteran umur kamu tinggal 2 hari lagi. Bagaimana sikap kita? Pasti kita ngomong, Tuhan aku kasih umur panjang. Aku mau melayani Tuhan. Sudah terlambat. Mumpung masih ada kasih karunia. Ingat, eleng, jangan lupa hidup manusia ada batasnya. Menghormati dan menghargai kasih karunia Tuhan. Menjadi teladan dalam hidup ini. Jangan simpan dosa. Jadi bijaksana menghitung hari-hari yang kita lewati. Mari kita bangkit berdiri.